Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ririn Ikrimah. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat sitasi atau kutipan pada sebuah karya tulis ilmiah menggunakan Word dan Mendeley. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kutipan atau sitasi, serta bagaimana cara menuliskan identitas kutipan tersebut. Langsung saja simak videonya. Oke, saya mulai dari pengertian kutipan. Menurut KBBI, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Dalam mengutip, sebaiknya kita memparafrasa atau menguraikan kembali teks dari kutipan tersebut dalam bentuk susunan kata yang lain, dengan tanpa merubah inti atau makna dari kalimat tersebut. Selanjutnya, kutipan itu harus diletakkan di awal atau akhir kalimat di dalam tanda baca. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama ini merupakan contoh dari kutipan yang letaknya di awal kalimat. Sedangkan yang kedua ini merupakan contoh dari kutipan yang letaknya di akhir kalimat. Berikutnya, identitas kutipan dapat ditulis dengan 4 cara. Di sini teman-teman bisa melihat perbedaan cara menulis identitas kutipan. Keempat cara penulisan ini itu sama saja, tergantung bagaimana kita menuliskannya, apakah mencantumkan nomor halaman referensi atau tidak. Yang terakhir, apabila kita ingin mengutip pernyataan yang telah dikutip oleh penulis lain, maka caranya seperti ini. Di sini maksudnya Larsen ini merupakan orang yang menyatakan pernyataan tersebut, sedangkan dalam pattern ini merupakan orang yang mengutip perkataan Larsen tadi. Contoh dari mengutip pernyataan yang telah dikutip oleh penulis lain yaitu seperti ini. Apabila kita ingin mengutip pernyataan Hamzah dari jurnal ini, selanjutnya kita akan membuat sitasi menggunakan Word. Sebelum kita membuat sitasi, terlebih dahulu kita klik Reference dan di sini terdapat menu Citation and Bibliography. Kita atur stylenya menjadi apa. Setelah kita mengatur stylenya, selanjutnya kita insert citation. Kita klik dan pilih Add New Source. Di sini pertama saya akan membuat sitasi yang letaknya berada di awal kalimat, di mana sitasi tersebut menggunakan referensi berasal dari jurnal dengan jumlah penulisnya yaitu hanya 1 orang. Di sini type of source-nya bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan referensi yang teman-teman kutip. Silakan teman-teman isi kolom-kolom ini sesuai dengan identitas jurnalnya. Setelah semua identitasnya ditulis, kita klik OK. Nah, di sini otomatis muncul sitasinya. Karena tadi kita ingin membuat sitasi yang letaknya berada di awal kalimat, maka saya akan memindahkan nama penulisnya berada di luar tanda baca. Untuk nama penulis yang berada di dalam tanda baca ini akan dihilangkan dengan cara klik kanan, pilih Edit Citation, dan kita centang tulisan author dengan title-nya, lalu klik OK. Nah, di sini yang muncul hanya tahunnya saja. Selanjutnya saya akan membuat sitasi yang letaknya berada di awal kalimat, namun menggunakan tambahan halaman. Caranya masih sama seperti sebelumnya.
kita klik Insert Citation. Karena tadi kita sudah memasukkan data dari referensi yang sebelumnya, maka kita tinggal klik saja datanya, maka otomatis di sini langsung muncul citasinya. Sama seperti sebelumnya, saya akan memindahkan nama penulisnya berada di luar tanda baca. Dan untuk menghilangkan nama penulis yang berada di dalam tanda baca ini, kita klik kanan, Edit Citation, author dan title-nya kita centang, dan untuk page-nya di sini kita isi berdasarkan halaman kutipan tersebut. Misalkan berada di halaman 78, maka kita ketikkan page-nya 78. Klik OK. Nah, maka di sini muncul tulisan P78. P ini maksudnya adalah page. Karena di sini kita membuat citasi yang letaknya di awal kalimat, maka kita akan menambahkan kata-kata menyatakan bahwa. Yang kedua, saya akan membuat citasi yang letaknya berada di akhir kalimat. Caranya sama seperti tadi, klik Insert Citation. Nah, di sini karena saya ingin memasukkan citasi yang baru, maka klik yang Add New Source. Di sini saya contohnya akan menggunakan buku, dan untuk penulisnya itu saya di sini contohnya menggunakan dua penulis. Silakan teman-teman perhatikan untuk cara penulisan nama penulis yang lebih dari satu orang. Caranya kita klik Edit, dan di sini kita masukkan nama akhir, nama awal, dan nama tengah dari penulis tersebut. Setelah kita memasukkan nama dari penulisnya, kita klik Add. Setelah itu kita tuliskan lagi nama penulis yang berikutnya. Dan begitu pun seterusnya, sampai nama penulisnya itu tertulis semua. Kita tinggal klik Add dan tuliskan, lalu klik Add lagi, dan sampai seterusnya. Setelah sudah, kita klik OK. Dan kita lanjutkan mengisi data dari referensi tersebut. Setelah datanya sudah dimasukkan, kita klik OK. Nah, di sini muncul nama dari dua penulis tersebut. Selanjutnya, saya akan membuat citasi yang berada di akhir kalimat dengan memasukkan halamannya. Sama seperti sebelumnya, kita klik Insert Citation. Di sini saya akan memakai referensi yang sudah kita tulis sebelumnya, yaitu referensi yang berasal dari buku. Kita klik, sama seperti sebelumnya, kita klik pada bagian citasi ini, dan klik kanan, klik Edit Citation. Di sini kita masukkan page-nya, misal dari halaman 88 sampai 89. Title-nya di checklist dan klik OK. Nah, di sini terdapat PP yang menandakan bahwa ini tuh page-nya atau halamannya. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan cara membuat citasi yang berada di awal kalimat dan di akhir kalimat menggunakan Word. Teman-teman bisa melihat perbedaan dari citasi yang berada di awal kalimat dan yang berada di akhir kalimat, serta citasi dengan jumlah penulis satu orang dengan jumlah penulis lebih dari satu orang. Selain itu juga, teman-teman bisa melihat perbedaan citasi yang mencantumkan halaman dengan citasi yang tidak mencantumkan halamannya.
Selanjutnya, kita akan membuat citasi menggunakan Mendeley. Pada bab 3 ini, saya sengaja khususkan membuat citasi menggunakan Mendeley. Sedangkan pada bab 1 tadi, saya khususkan menggunakan citasi dengan Word, agar tidak tercampur. Sebelum kita membuat citasi pada Mendeley, kita harus menginputkan terlebih dahulu file atau data dari referensi tersebut ke dalam Mendeley. Silakan teman-teman simak kembali cara menginput data dan referensi ke dalam Mendeley pada video sebelumnya. Selain itu, sebelum kita membuat citasi, kita juga pada Mendeley mengatur style dari citasi tersebut. Caranya dengan klik View, dan kita pilih citation style-nya itu yang American Psychological Association atau APA. Nah, pada Word di sini stylenya juga kita menggunakan style APA. Setelah kita menginputkan data dan filenya ke Mendeley serta mengatur style dari citasinya, langsung saja kita inputkan citasi tersebut. Caranya insert citation. Pada kolom ini kita bisa memasukkan penulis, judul, atau tahun dari referensi tersebut. Misalkan di sini saya akan menuliskan nama penulisnya. Nah, di sini sudah ada. Kita tinggal klik. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul citasinya. Seperti biasa, saya akan membuat citasi yang berada di awal dan akhir kalimat. Yang pertama ini saya akan membuatnya pada awal kalimat. Di sini FND-nya kita pindahkan keluar tanda baca. Dan untuk nama FND yang berada di dalam tanda baca ini, kita hilangkan. Caranya dengan mengklik bagian citasi ini, kita klik Edit Citation, kita klik pada FND ini. Nah, di sini muncul menu-menunya. Kita centang Suppress Author. Kita klik OK. Nah, di sini yang muncul hanya tahunnya saja. Selanjutnya, saya masih akan membuat citasi yang berada di awal kalimat dengan mencantumkan halamannya. Kita di sini tuliskan dulu nama penulisnya. Setelah itu kita klik Insert Citation. Saya di sini masih menggunakan referensi yang sama seperti sebelumnya. Sebelum kita klik OK, kita klik terlebih dahulu pada bagian FND 2017 ini. Di sini terdapat page. Kita tuliskan dari halaman berapa sampai berapa. Misal di sini dari halaman 67 sampai 69. Dan untuk suppress authornya kita checklist. Lalu klik OK. Nah, di sini yang muncul hanya tahun dan halamannya saja. Karena ini citasi yang berada di awal kalimat, maka kita tambahkan menyatakan bahwa. Yang kedua, saya akan membuat citasi yang letaknya berada di akhir kalimat. Caranya klik Insert Citation. Di sini saya masih menggunakan referensi yang sama pada referensi yang berada di bab 1. Saya di sini mengetikkan kata kunci dari judul bukunya. Saya akan menggunakan yang ada di bawah ini. Kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan membuat citasi yang berada di akhir kalimat dengan menggunakan halaman. Caranya masih sama seperti sebelumnya. Silakan teman-teman perhatikan. Sebelum klik OK, kita klik pada bagian referensinya dan ketikkan halamannya. Kita klik OK. Nah, di sini muncul citasi yang berada di akhir kalimat dengan menggunakan halaman.
Apabila teman-teman sedang menginsert citation, lalu lupa dengan nama atau judul dari referensi tersebut, teman-teman bisa klik Go to Mendeley. Nah, di sini teman-teman klik referensi yang teman-teman jadikan sebagai citasi. Misalkan di sini saya akan menggunakan referensi dari Hamdan Hussein Batubara. Langsung saja diklik dan klik Cite. Maka otomatis citasinya akan muncul. Selanjutnya, kita akan membuat daftar pustaka menggunakan Word dan Mendeley. Pertama, di sini saya akan menggunakan Mendeley terlebih dahulu. Caranya, kita klik Insert Bibliography, maka otomatis referensinya langsung muncul ke dalam daftar pustaka. Berikutnya, saya akan membuat daftar pustaka menggunakan Word. Caranya, klik bibliografi dan kita klik yang pertama ini. Nah, di sini otomatis langsung muncul referensi yang sudah kita masukkan ke dalam citasi menggunakan Word. Untuk tulisan bibliografinya, kita bisa hapus secara manual atau kita ganti dengan menggunakan tulisan daftar pustaka. Ketika kita menambahkan citasi, lalu kita ingin mengedit daftar pustakanya, kita tinggal klik Update Citation. Maka daftar pustakanya akan terupdate dengan sendirinya. Pada daftar pustaka yang menggunakan Mendeley, apabila kita menambahkan citasi dan kita ingin mengedit daftar pustakanya, maka kita tinggal klik kanan, lalu pilih Update File. Di sini update filenya tidak aktif karena tidak ada citasi yang ditambahkan. Nanti ini akan aktif sendiri apabila kita menambahkan citasi pada isi karya tulis ini. Oke teman-teman, kita sudah membuat citasi dan daftar pustaka menggunakan Mendeley dan Word. Cukup sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.